Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Makasih Pak. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya para bapak haji dan ibu hajah, baik yang hadir maupun tak sempat hadir pada pagi hari ini. Pun yang saya hormati juga, yang saya muliakan segenap para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para sesepuh, para guru, ustadz dan ustazah, para habaib yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Juga yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Musholah Nurul Iman dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah pagi ini terima kasih sudah dipersilahkan hadir di musholah kita ini. Biasanya hadir Pak malam minggu Buya ya. Ini ada Pak Fauzan juga ini. Ini hari ini hadir minggu paginya ya, berganti. Juga yang saya hormati dan saya muliakan bil khusus kepada seluruh jamaah salat subuhnya, alhamdulillah ya, bapak-bapak, ibu-ibu di belakang alhamdulillah rame ini. Musolah ini memang tiap pagi rame Pak ya. Wah, alhamdulillah ya. Ada memang musolah Pak aku ketemu itu banyak, memang banyak itu isinya tiang loh. Wong dua Pak. Wong dua bukan benar. Saya karena tugasnya setiap minggu itu sebenarnya di Pelaju, cuman karena SK-nya habis bulan ini, belum nerima SK baru, jadi harus berkeliling nyari masjid musola sendiri, kayak gitu. Biasanya dapat di Pelaju. Di situ ada memang wong dua Pak. Dan saya tanya wong dua itu, mang pertama tukang imam, ya namanya yai-yai, tukang imam, yang kedua itu pegang kunci. Nah, ini justru inti kalau berarti. Ya alhamdulillah ini pagi ini rame. Juga yang saya hormati dan saya muliakan tentunya para juga adik-adik remaja yang selalu dan senantiasa istiqomah belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal lelah. Ketahuilah bahwa anak kita ini Bapak Ibu ya adalah pemuda atau pemudi yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ada pepatah mengatakan subbanul yaum rijalul ghad. Inna fi yadi subbanikum amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Pemuda yang datang hari ini adalah pemimpin hari esok. Sesungguhnya pada tangan-tangan mereka ada penyelesaian masalah umat. Ya, dan di kaki-kaki mereka juga ada penyelesaian umat. Itu pepatah Arab mengatakan. Jadi kalau ada anak muda atau budak kecil galak datang ke masjid musola, ya alhamdulillah kita bersyukur Pak. Kalau kata Ustaz Kemas Ali, Bapak Ibu tahu, budak kecil yang galak datang ke masjid musolah itu tanda memperlambat terjadinya kiamat. Karena kalau masih ada budak datang ke masjid musolah, kiamat belum datang, masih jauh. Nah, berarti kalau Bapak Ibu galak negah budak kecil datang ke masjid musolah, berarti Bapak Ibu mempercepat datangnya kiamat. Karena itu, ya, maka berbanggalah anak uang atau anak kita datang ke masjid musolah, jangan dimarahi. Paling kalau dia ribut ditegur baik-baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu, kita bahas masalah sholat sedikit. Itu budak kecil itu diapingi di tengah-tengah kita. Kalau ada dua budak kecil yang datang, maka yang pertama itu sebelahnya aku, tengah-tengah dia budak tadi, yang sebelah kanan ini kage apa Buya, apa Pak Fauzan, apa pasiknya. Pokoknya wong tua. Sehingga ketika dia noleh kiri, noleh kanan, dia bingung. Siapa lawan nak ngobrol ni? Nyingok sini wong tua, nyingok kiri wong tua. Wah, walhasil dia diam, Mbak. Nah, itu dia pikir diselingi. Ya, kalau dia berdua di keparaan ngobrol, ya selesai, budak kecil namanya kan. Namanya main-main. Kita pun sama dulu, cuman kita beda tahu ya.
Bapak Ibu yang saya hormati juga para Bapak Ibu yang saat ini berhalangan hadir namun tetap setia mendengarkan dari rumah masing-masing. Ini juga saya lihat live trans apa nih namanya nih. Iya, Trans TV ya. Bapak Ibu, transmusi ya. Transmusi sekarang lah tutup sebagian ya Allah ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah Bapak Ibu pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ya. Ini masih bulan masih hari tasyrik ya. Masih hari tasyrik di hari ke-12 ya. 13 ya. Oke, 13. Ada 12 ada 13 ya. Artinya sudah hari terakhir kalau 13 tasriknya Pak. Jadi tasrik itu 3 hari. 11, 12, 13. 10-nya dihitung sudah rayo. Jadi haram puasanya itu 4 hari kalau hari rayo haji. Yo 10, 11, 12, 13 dan itu pun disunnah ke takbir. Inilah yang menyebab keakibatnya bahwa gema hari raya Idul Adha dengan hari raya Idul Fitri itu jauh besar hari raya haji, Pak. Iya. Kita kadang nitik ke baju mata tidak terasa dia raya haji, Pak. Karena ngapa setelah habis sholat biasanya ada yang takbir karena disunnah ke takbiran masih hari tasyrik itu. Maka tidak heran kalau habis zuhur takbiran, habis asar takbiran lagi. Di rumah uang takbiran juga. Pasti juga apa? Suruh salon. Ini jadilah salon juga. Apa yang penting takbiran. Karena masih diperbolehkan, Pak. Tapi kalau hari raya puasa tidak boleh lagi. Hukumnya haram. Kapan haramnya? Selepas imam mengangkat takbir sholat Idul Fitri. Maka setelah itu tidak kati lagi takbiran, Pak. Tidak boleh. Maka kata orang muda sekarang pibesnya, Pak, pibesnya, gemahnya itu kecil. Memang kalau besar ini besar raya puasa, Pak, karena kita puasa sebulan penuh itu wah luar biasa pengorbanan, ya. Bahkan THR pun datangnya cuma hari raya puasa, Pak. Raya haji tidak kati. Nah, makanya ini raya pucat-pucat galau ini tidak salah memang. Karena memang tanggal itu raya kemarin THR tidak turun. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Lalu salawat dan salam juga kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai umatnya menjelang hari kiamat nanti. Bapak Ibu ketahui bahwa maukah Bapak Ibu mengamalkan satu amalan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Ada satu amalan yang dikerjakan oleh Allah dan para malaikat. Allah itu tidak begawe, Pak, sebenarnya. Apa dia nak digawe ke nyari ibadah? Untuk siapa? Untuk Allah sendiri tidak. Ya, Allah yang maha kuasa itu sudah. Ya Allah yang memang puncaknya. Kecuali para malaikat. Malaikat ada yang disembah Allah lah. Allah nak nyembah siapa? Kan nah itu. Tapi Allah yang nyipta ke kita ini masih ngamal ke satu amalan. Wah, luar biasa. Untuk siapa? Untuk Nabi. Amalan apa itu Bapak Ibu? Amalan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi malaikat itu, Pak, siang malam salawat. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Selain itu tidak katik yang digawe ke malaikat. Tak katik digawe ke Allah. Saking mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hambanya ini, sebagai umat Nabi Muhammad juga sudah selayaknya memang harus bersalawat kepada Nabi. Dan itu banyak manfaatnya. Salah satunya dapat pahala. Yang keduanya ada orang percaya bahwa kalau banyak salawat ada yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi asbab tercapainya hajat kita. Yang ketiga kita harap ke syafaatnya, Bu. Dulu pernah saya jelaskan Bapak Ibu fungsi syafaat itu apa. Fungsi syafaat itu hanya bisa menampal pakaian yang bolong kecil. Maka bisa ditampal dijahit pakaian itu oleh salawat. Dosa yang kecil nanti terhapuskan oleh salawat, Pak. Maka sehingga bersih kita lulus menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi kalau pakaian tadi bolong besar, itu tidak bisa ditampal oleh salawat. Mana salat tidak pernah, puasa tidak pernah, haji duit banyak tidak pernah, umroh juga tidak pernah. Pokoknya rukun Islam itu tidak pernah digawe ke boro-boro pindah surga, Pak. Malaikat bergerak juga, nah laju wong ini mana kena. Iya.
Iya. Artinya salawat pun tidak bisa menutupi dosa yang demikian besar. Walaupun banyak-banyaklah salawat, Pak. Tentu harus melewati transit dulu kalau ada transmusi. Dari Pelaju ke Kenten, kita naik transmusi KM12, turun gitu. Diturun ke Pak, di sana KM12, kalau di sana Kenten, Bapak turun di sini, kaget tunggu ada busnya arah ke Kenten, Pak. Ini lurus, Bapak salah jalur. Turun punya kita, Pak. Transit. Itu kalau halte transmusi, Pak. Tapi kalau di kiamat, di akhirat, ya bukan transmusi. Dan haltenya bukan lemak macam itu. Neraka, Pak. Neraka transitnya. Jangan cuma-cuma gitu ya. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Yang dalam kisah itu diceritakan seperti satu helai rambut di belah 7. Nah, mak mandolah. Wong yang matu asad lagi dak kejingoan bu ya. Apalagi wong yang lah kabur. Nah iyo, lamin min 7 no anjing kok mana ini masang kejahit jarum ke benang tadi dak tertuju-tuju. Apalagi sudah di belah 7 ya Allah. Hanya amal yang bisa membawa kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua terkumpul nanti di dalam surga dan semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tadi kita iringi Bapak Ibu setelah sholat, jangan jadi wong yang sombong. Zikir dah dulu sebentar. Walaupun nahan kena keluar nak kencing, walaupun di belakang lah sakit nahan ke, walaupun mungkin kesal dengan imam dongkol hati kita Pak. Ada kadang-kadang mana Pak, mohon maaf. Dengkol kita dengan imam, ngapa lambat? Usolli fardu subhi. Ya, kalau muda mungkin masihlah kita ya, dak ya. Macam aku ni dak bukan ngantuk aku bukan memang ya ni. Tapi kalau mohon maaf lah ya iyalah tu nian gigilah habis gigi palsu kalau Pak. Kalau dia azan ayyalah salat. Pas begitu yang kedua rupanya gigi palsunya lepas tu ya. Nah, mana gigi gua? Bukan lagi hayya 'alas shalah, nyari giginya lepas. Azan. Ya. Mulai dia imam tadi Allahu Akbar. Yang di belakang mulai ya Allah. Apalagi bulan tarawih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dongkol jamaah tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini budak muda belakang, ya Allah ini baru Isya, belum terawih. Terawih 23 rakaat selesai Pak, dongkol gitu dalam hati kan. Nah itu, maka sholat yang ketidakkhusyuan di dalam hati tadi ditutupi dengan zikir selepas sholat. Minimal Bapak Ibu kalau memang tidak sempat lagi atau lah ditunggu wong rumah, umpamanya ibu-ibu semayang di rumah di sini nih, ya ditunggu Bapak di dalam di rumah. Bu cepat balik, pokoknya begitu salam kanan baliklah Bu. Ah, jangan Bu, jangan istighfar dulu 3 kali minimal nih, baru balik. Nak doa di jalan jadilah Bu, ya Allah ya Tuhanku ampunlah dosaku kata tu ngapu tu tak sempat lagi berdoa di musola, doa di jalan. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Baru baliklah. Itu tadi fungsinya. Apalagi ditambah dengan zikir yang panjang. Ya. Oh, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Pas jumlah 99 kali Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Itu Pak Fauzat. Tapi kalau kita sholat Jumat lupa bawa duit, beda lagi Pak zikirnya. Itu begitu kotak amal di sebelah kanan jauh itu, zikirnya kita ini nggak kiri kanan ini saku dah kata duit ya Allah ganti dengan zikir baik. Pahala Pak. Subhanallah, 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 subhanallah sampai menjem ke mata. Palak tadi geleng-geleng zikir. Begitu kotak amal depan kita langsung dirubah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah zikirnya tadi. Lupa bawa duit. Oh, lewat kotak amal sebelah kiri langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadilah Pak. Nah, minggu depan lagi baru kita tutup kira. Nah, ini kadang-kadang itulah pula Pak. Kita ni doanya banyak,
kotak amal hari Jumat itu, ya Allah ya Tuhanku panjang ke umur aku, ya Allah ya Tuhanku murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Berdoa ada salah-salah. Pas masuk kotak amal yang berbunyi macam kita nih kan pakai seng berbunyi 500 perak bekas keroan. Berbunyi dalam itu. Ya doanya tadi setengah jam. Malaikat geram, ya Allah. Infak kau 500 rupiah. Doa kau banyak ni ya. Nah, dongkol malaikat. Ya hijau ke maksud aku tuh. Kalau nak infak 5.000 baru doa banyak. Hadiah ke dengan almarhum dengan almarhumah. Wong tua kita yang sudah katik lagi. Sampai itu Pak. Sampai. Apa buktinya sampai? Sampai mak ini hari tidak pernah terbalik dengan kita. Tidak pernah balik duit itu. Diambil oleh pengurus untuk pembangunan mushola masjid. Kalau balik lain cerita Pak. Besok tak galak lagi kita infak. Dia balik kita infak gitu. Apa-apa ibu sekalian yang saya hormati dan semuliakan ya terjadi. Maka ditutup dengan zikir itu menutupi dosa-dosa kecil. Pak, kita tidak pernah khusyuk semayang Pak. Jangan menjadi manusia yang munafik katakanlah. Siapa yang paling khusyuk? Aku Ustaz. Wah, coba kita tes. Kita tes dia semayang, kita lewat depan nih. Aku yakin buang ini nggak perlu lewat depan aku nih. Kan baik itu. Belum lagi ada nyamuk gigit. Nah iya. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada salah satu sahabat yang pengen khusyuk sholatnya itu. Pengen khusyuk dari awal Pak. Dari awal sampai mendekati rakaat terakhir khusyuk bukan main. Sahabat Nabi ini tadi. Tapi begitu nak sujud terakhir, tiba-tiba ada nyamuk sikok ngigit di kaki para sahabat tadi. Terasa sakit tepaknya, celepak. Dah khusyuk. Apa yang membuat dia tidak khusyuk? Di otaknya terasa sakit gigitan nyamuk. Ada pikiran sakit. Nah, sulit apalagi kita. Nyamuk sikok tu Pak. Macam tadi. Imam bacaan lamu kita dongkol. Cepat kita yang tua-tua kesian. Iya Pak. Salat subuh lah 2 rakaat. Cepat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai waladdallin. Amin. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kan di ayat. Kalau subuh ini Pak sunnahnya baca surah yang panjang. Sunnahnya, tapi kalau memang tak kata yang hafal surah panjang, boleh surah pendek. Namanya sunnah. Dalilnya aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Wa qur'an al-fajr itu artinya sholat subuh. Kenapa di kalimatnya itu ada wa qur'anal? Karena Quran itu panjang, 30 juzuk. Maka sholat subuh sunnahnya membaca surah yang panjang. Tapi jangan pula yang panjang nian. Bapak Ibu, rakaat pertama dibaca surah Yasin, Pak. 83 ayat. Rakaat kedua Ar-Rahman selesai. Wassalam. Yang siluak tadi jelutut bergaya. Lepas. Lemu ramai kok. Jangan cepat juga jangan. Sedang-sedang baik. Itu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi satu itu faedahnya zikir setelah salat itu menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi ketidakkhusyuan di dalam sembahyang. Habis itu ditutup dengan doa. Doa itu di dalam sembahyang ada 3 tempat Pak. Saya ngulang Pak ini. Dulu pernah saya jelaskan. Pertama selepas imam mengucap waladdallin di surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak di belakang sebelum mengucap ke amin rabbighfirli wa liwalidayya ditapal ke. Baru kaget serempak mengucap ke amin. Terkabul Pak, Bu. Karena itu secara tidak sengaja diamin ke oleh seluruh jamaah yang hadir. Kita doa ke siapa? Rabbighfirli, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Yang kedua selepas sujud terakhir di dalam sembahyang. Kalau salat subuh berarti rakaat terakhir ya rakaat kedua. Maka jangan heran Bapak Ibu ada yang sujudnya lama. Tapi jangan lama itu namanya menyiksa jamaah, apalagi salat subuh, ingus masih beleleran. Suara belum normal, baru bangun tidur. Sampai 5 menit buya. Sujud tadi. Apa bangun? Allahu Akbar. Terkejut ngapa? Ada yang nempel di situ ingus kita di sejadah. Nah, kan udah sholat subuh ini baru bangun tidur, Pak. Kalau sejam 2 jam itu namanya baru bangun tidur. Bangun jam 3 tadi sebelum nak sholat subuh kan. Masih belum normal kalau belum normal.
Ingus masih, pilek lah, batuk lah, ya segala macam. Lalu yang ketiga, doa yang makbul di dalam sembahyang itu sebelum salam. Sebelum salam, salat terakhir di penghujung sembahyang. Kalau habis tahiyat itu kan tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Ditambahkan dulu doa boleh. Doa apa baik terserah. Kalau nak doa sapu jagat lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah, itu doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Baru selesai tutup. Nah, itu fikih Syafi'i itu. Jadi setiap itu ada doanya. Maka doa salat itu pun artinya doa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terus kita mengulas sedikit masalah sembahyang nih Bapak Ibu ya. Nah, di bulan Zulhijjah ini kita teringat dengan perjuangan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam, Pak. Ada dua hal paling tidak ya di hari raya haji ini. Pertama korban, yang kedua perjalanan Nabiullah Ibrahim itu. Hajinya mulai dari haji, maka banyak rangkaian ibadah haji itu Bapak Ibu yang diambil kisahnya dari Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Pertama nih, ku cerita ke bahwa sebelum penyembelihan itu yang Bapak Ibu tahu, bahwa istrinya Nabi Ibrahim, tahu siapa istri Nabi Ibrahim? Siti Hajar. Siti Hajar dan anaknya Ismail yang waktu itu masih bayi nian Bapak Ibu, masih nyusu, masih ASI. Allah menunjukkan perintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, usir bini dengan anak kaum. Karena Nabi Ibrahim patuh, taat, dengar perintah ni sami'na wa ata'na. Siap. Mak kata kita tu kemendan, Pak. Nyuruh merintah gitu anak buah. Apa kata kita? Tak mungkin nolak, apapun itu resikonya. Siap dan 86. Padahal dalam hati ya Allah lah kesaronya gitu. Ya pokoknya siap dulu. Siap kata Nabiullah Ibrahim. Kalau ini perintah Allah, aku akan usir istri dan anak yang kusayangi. Diusir Pak Bu. Bini yang sayang. Bapak sanggup tak ngusir anak bini? Anak lagi bayi, bini lagi sayang-sayangnya. Lah anak baru sikok pasti itu masih ini nian. Kecuali lah anak lah 10 mulai. Mak kata yai dengan nyai itu, kata almarhum Taufik tu, aku ingat nian kalau ketawa dengar ceramah beliau tu kakak tu lah, ya Allah yai lah lembut galau. Yai tak baca lah, memang mak itu nian lah 10. Belum lagi tambah cucuk Pak. Kan mak itu. Diusir sampai berbulan-bulan, diusir di sebuah lembah yang kecil tandus. Tak kata penduduk sikok pun, tak kata jenis hewan apapun yang tinggal di situ. Tandus gersang Pak di lembah itu. Berbulan-bulan Siti Hajar tadi di situ dengan anaknya yang masih bayi, masih ada sedia bekal makanan cukup. Tapi kemudian lama-lama habis Pak. Macam kita nabung baik yang dimakan, duit tabungan. Begawi tak lama-lama duit tabungan habis. Covid kemarin Pak, dah cak begawi, duit tabungan terengsek. Kan macam itu. Iya, uang rumah emas terjual. Ya Pak. Iya, Bu, kalau sakit ku saran ke jangan ajak lakinya bapaknya ke dokter, jangan. Kalau ibu sakit, Pak sakit tenggorokan, batuk. Tak usah diajak ke puskes, lama Pak sembuh. Iya Bu. Ibu pelan-pelan bisik ke dengan bapak, Pak, payu kita ke toko emas. Ya, bapak tadi mengiya ke pula, payu Bu kita ke toko emas. Dengan saat itu juga batuknya menjadi hilang seketika. Tinggal tanya nak berapa gram. Artinya obat seorang perempuan itu adalah perhiasan. Karena seorang perempuan pun dilahirkan untuk menghiasi dunia kita ni biar indah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Dicintai kita ni sebagai lanang, dihiasi kita ni hidup kita dengan cinta dengan perempuan, dengan emas, dengan harta. Itu bagian daripada dunia Pak. Jadi balik lagi ke kisah tadi, berbulan-bulan lama-lama habis persediaan makan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih menyusu.
Akhirnya walhasil Bu, asih yang ada di Siti Hajar tadi habis, katik lagi keluar darah. Ketika keluar darah, nak Siti Hajar bingung, mak mano nak nyusui nak anakku Ismail ini. Akhirnya mondar mandir dua bukit kecil. Bukit apa itu? Sopah dan keliling Bu. Nyari apa? Nyari air. Dengan harapan bisa minum dan keluar susu di hasil. Walhasil Safa Marwah itu sekarang kan jadi rukun haji. Jadi sa'i, lari-lari kecil. Karena waktu itu Siti Hajar tuh berlari-lari macam kita nyari sesuatu Pak. Nak bercepat sampai berlari kecil-kecil. Bukan lari cepat nian. Itu trek-trekan namanya. Kalau lari cepat-cepat, nah kecil-kecil lari. Di mana nih? Di mana air nih? Nyari bukit Safa ada ketemu. Berlari ke bukit Marwah ada ketemu. 7 kelilingan. Sampai sekarang menjadi rukun haji. Walhasil dengan izin Allah turunlah malaikat metuhkan air Nabi Ismail itu di jempolnya keluar air Zam-zam. Sampai saat ini air Zam-zam mado. Makmur Pak. Mulai saat itu mulai berdatangan wong dari seluruh penjuru dunia untuk membeli air karena memang di situ tandus gersang. Makmur, mulai datang, mulai ada tumbuh penduduk yang tinggal di situ sampai saat ini lembah itu dikenal dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi Mekah itu Bapak Ibu yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, paham bahwa posisi Ka'bah itu di bawah. Betul? Yang sudah umroh agak di bawah. Karena di situ dulu lembah yang tandus, kemudian makmur menjadi kota Mekah Al-Mukarramah. Tuh satu. Dari Nabi Ismail, dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Sa'i. Kemudian yang kedua, ketika penyembelihan kurban, ya, Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih anaknya Ismail yang disayangi. Pak, jangan coba-coba kalau gitu tadi Pak ya. Bapak ini mimpi Pak, nak aku mimpi semalam. Mimpi apa nak Pak? Itu batu anaknya tadi. Mimpi disuruh Tuhan nyembelih kau pas hari raya ini. Jangan coba-coba. Walaupun 1000 kali dapat mimpi itu tersembelih nih kan. Putus nih kan leher. Karena itu hanya terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya itu Pak. Jadi sebelum leher pisau itu mendekati leher, ya, ada godaan iblis yang datang. Jangan maka itu kita. Itu anak kau. Ala ketega kau, ngapa kau buat benda kau bunuh? Nabi Ibrahim tadi Pak digoda iblis. Kemudian dengan keyakinan Nabi Ibrahim bahwa ini memang perintah Allah, diembeknya 3 batu, dilemparnya ke belakang macam itu. Berlari setan iblis tadi, itu godaannya. Mulai sekarang batu yang dilempar itu menjadi rukun haji, melempar jumroh tuh. Jadi banyak kisah Pak, sampai tahiyat kita itu ada Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena memang pusat kita ini sebelum Nabi kita ada membawa Islam rahmatan lil alamin, ada namanya agama Ibrahim Hanifah. Jadi agama Ibrahim itu nama Ibrahim Hanifah, bukan Islam. Islam itu dibawa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ka'bah itu pun yang kita sembah sekarang itu sudah ada batu-batunya ditegak oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi salam, bukan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang banyak. Bahkan salah satunya lagi Pak kiblat. Dulu ke Palestina Pak, Baitul Maqdis namanya. Sebelum Ka'bah. Baru kemudian Ka'bah kita putar kiblat kita ke Baitullah Masjidil Haram. Nah yang terakhir sejarah ini kita ambil kurbannya. Ya, sejengkal lagi kira-kira lading itu dekat ke leher Nabi Ismail,
Allah ridho dengan keikhlasan Nabiullah Ibrahim, kemudian diganti dengan lembu atau domba atau kambing. Jangan tanya mak mano sulapnya ketika itu, apakah umpama langsung ada kambing, tiba-tiba Nabi Ismail ditegak sampingnya, wallahu a'lam. Pokoknya Allah mengatakan diganti langsung dengan lembu. Nabi Ismail ada hidup. Nah, mulai saat itu korban menjadi tradisi kita ketika raya haji, sunnah berkorban bagi yang ada duit. Nak ngutang jangan. Ya, tunggu baik tinggal kupon, dapat 20 kilo, ngambil di mana? Arab Saudi. Nah, itu Pak, banyak artinya kisah yang diambil dari Nabi Ibrahim dan Ismail anaknya yang kemudian kita ambil, kita laksanakan kisah itu. Rangkaian haji ini terutama, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sudah pukul 5 kurang 6 kurang 5 menit, artinya sudah cukup bahasan kita pada pagi hari ini. Artinya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan nanti di lain hari bisa ketemu, ya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.